Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Pramesti Regita Cahyani Arifin dengan NPM 251506168. Di sini saya berasal dari kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi codingan dengan menggunakan metode insert sort pada program merapikan uang kertas di kasir. Nah, seperti yang ditampilkan berikut ini merupakan codingan dari program merapikan uang kertas di kasir. Nah, pada baris satu ini merupakan komentar atau sebagai penunjuk bahwa program ini merupakan program merapikan uang kertas di kasir. Nah, lalu pada baris kedua itu terdapat def insertion underscore sort underscore uang, itu dia berfungsi untuk sebagai parameter AR is uang dan N jumlah lembar. Lalu pada baris 3 ini ada for i in range 1,n, itu dia perulangan for dimulai dari indeks 1 atau lembar kedua hingga terakhir karena lembar pertama dianggap sudah terurut sementara. Lalu pada baris 4 ini itu dia mengambil nilai nominal uang dengan posisi i dan menyimpannya ke dalam variabel temp. Lalu pada baris 5 ini itu menentukan variabel j sebagai penunjuk posisi satu tingkat di sebelah kiri i. Nah, pada baris 6 ini kosong. Lalu pada baris 7 ini dia kan ada while lebih sama dengan 0 and array j lebih dari temp. Itu dia maksudnya itu berfungsi sebagai perulangan while dimulai untuk membandingkan temp dengan uang-uang di sisi kiri. Lalu ada juga sebagai syarat perulangan selama indeks J belum habis dan nominal di arah J lebih besar dari temp. Pada baris 8 ada array J plus 1 sama dengan array J, itu dia menggeser nominal uang yang lebih besar ke kanan atau posisi J plus 1 untuk membuka celah penyisipan. Di baris ke-9 ada J min sama dengan 1, itu dia berfungsi untuk mengurangi nilai J untuk terus mengecek posisi uang lebih jauh ke arah kiri. Lalu ada pada baris ke-10 yaitu J plus 1 sama dengan temp, itu menyisipkan nilai temp ke posisi yang tepat ketika tidak ada lagi uang yang lebih besar di kirinya. Di sini pada baris 11 itu kosong. Nah, di sini kita mulai ke fungsi utama dan inputnya. Itu pada baris 12 itu terdapat def main kurung kosong 2, itu dia berfungsi sebagai mendefinisikan fungsi main kurung kosong sebagai pusat kendali jalannya program. Lalu ada pada baris ke-13 itu dia mencetak judul besar program ke layar terminal dengan tulisan program kasir merapikan uang kertas. Lalu pada baris 14 itu ada try, membuka blok try untuk mengantisipasi kesalahan input jumlah lembar uang. Nah, pada baris 15 ini n sama dengan in input masukkan jumlah lembar kertas uang, itu dia mengambil input jumlah lembar uang dari pengguna dan mengubahnya menjadi integer. Lalu pada baris 16 ada accept value error, itu dia berfungsi sebagai blok accept yang menangkap kesalahan jika pengguna memasukkan selain angka pada jumlah lembar. Nah, lalu pada baris 17 ini ada print inputan tidak valid masukkan angka, itu menampilkan pesan peringatan bahwa input yang dimasukkan oleh user itu tidak valid atau tidak berupa angka, bisa saja berupa variabel float misalkan. Lalu pada baris 18 ini dia itu return berfungsi sebagai menghentikan jika terjadi kesalahan input fatal. Nah, pada baris 19 itu kosong atau jadi pemisah antar blok logik input. Lalu pada baris 20 itu dia berfungsi sebagai atau codingannya itu uang underscore kertas sama dengan
siku kosong itu inisialisasi list kosong uang kertas untuk menampung data nominal. Lalu ada pada baris 21 yaitu print, masukkan nominal setiap lembar uang, contohnya 5.000. Itu dia mencetak instruksi cara memasukkan nominal uang. Jadi saat kita menginputkan uang atau user menginputkan uang di sini itu tidak perlu menggunakan titik. Misalkan 5.000 itu tidak perlu, tapi hanya menuliskan 5000. Jadi tidak ada titik dan tidak ada koma. Jika menggunakan titik atau koma itu akan membuat inputan menjadi error. Lalu pada baris ke-22 ini ada for i in range n. Itu dia berfungsi sebagai perulangan for untuk meminta input nominal sebanyak n kali. Lalu pada baris 23 ada while true, itu loop true dimulai untuk memastikan setiap nominal yang dimasukkan valid sebelum lanjut ke lembar berikutnya. Ada try, yaitu blok try untuk memvalidasi setiap input nominal lembar uang. Lalu ada baris 25 ini nominal sama dengan input lembar ke i plus 1 tutup kurung. Itu dia mengambil input nominal ke lembar berdasarkan urutan ke min index plus 1. Lalu pada baris ke-26 ini ada uang underscore kertas dot append dalam kurung nominal. Itu dia berfungsi untuk menambahkan nominal yang valid ke dalam list uang underscore kertas menggunakan dot append kurung kosong. Lalu di sini ada break, yaitu berfungsi untuk keluar dari while true karena input nominal lembar tersebut tidak benar. Pada baris ke-28 ini ada except value error. Itu berguna untuk menangkap kesalahan jika nominal bukan berupa angka. Lalu pada baris 29 ini ada print input tidak valid, silahkan masukkan angka nominal. Itu menampilkan pesan kesalahan khusus untuk nominal uang. Contohnya tadi, jika input memasukkan inputan berupa uang yang seharusnya 5.000, itu dia menggunakan titik atau koma. Jadi tidak perlu menggunakan titik atau koma, langsung saja tuliskan banyaknya jumlah nominal angka yang ingin diinputkan. Lalu pada baris 30 ini merupakan baris kosong atau sebagai penanda bahwa fungsi utama di atas sudah selesai. Lalu pada baris ke-31 ini ada print kondisi uang berantakan. Itu dia mencetak daftar nominal uang yang masih dalam kondisi acak. Lalu pada baris 32 ini merupakan baris kosong. Nah, baris 33 ini merupakan komentar atau penanda bahwa di sini merupakan fungsi untuk memanggil fungsi sorting. Pada baris 34 ini ada insertion underscore sort underscore uang dalam kurung uang underscore kertas, n. Nah, di sini itu dia berfungsi sebagai atau berfungsi untuk mengeksekusi fungsi insertion underscore sort underscore uang untuk merapikan isi list uang underscore kertas. Lalu baris 35 ini merupakan baris kosong. Pada baris ke-36 ini merupakan print proses merapikan selesai. Dia berfungsi untuk mencetak informasi bahwa proses merapikan telah selesai dilakukan. Lalu pada baris 37 yaitu print uang kertas yang sudah dirapikan mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Itu dia merupakan untuk mencetak label untuk hasil akhir pengurutan. Di situ dia mengurutkan bahwa uang kertas itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada baris ke-38 ini merupakan for i in range n, itu mencetak label untuk hasil akhir pengurutan, yaitu perulangan for untuk mengakses setiap nominal uang yang kini sudah terurut.
Lalu ada print f uang underscore kertas indeks, n sama dengan, itu dia berfungsi sebagai mencetak nominal uang dengan format RP secara menyamping menggunakan n sama dengan. Lalu ada pada baris 40 ada print n, itu dia mengeprint n-nya itu n tersebut. Lalu pada 41 ini baris kosong baru di akhir daftar agar tampilan terminal rapi. Lalu pada baris 42 ini dia ada if underscore name underscore sama dengan dalam kurung dalam tanda petik underscore main underscore, itu dia berfungsi untuk menjalankan program hanya jika file ini dieksekusi secara langsung. Pada baris 43 itu ada main kurung kosong memanggil fungsi main untuk memulai seluruh alur kerja. Nah, di sini saya sudah menjelaskan codingannya per baris. Jadi saya akan menjelaskan outputnya nih. Nah, di sini terdapat output yaitu dengan kata cetak yaitu program kasir merapikan uang kertas seperti yang merupakan program yang kita buat ini. Lalu di sini ada masukkan jumlah lembar uang. Di sini misalkan kita ingin memasukkan 5 uang kertas yang mau kita rapikan di meja kasir. Lalu di sini akan muncul masukkan nominal setiap lembar uang, contohnya 5.000. Nah, pada lembar ke-1 ini kita misalkan 20.000. Di sini kita tidak boleh menggunakan titik atau koma karena akan membuat program tidak akan mendeteksi apakah yang dimasukkan itu merupakan uang karena dia menggunakan titik atau koma, sehingga akan memunculkan error pada kode program. Di sini jika sudah kita pencet enter. Lalu pada lembar uang kedua kita memasukkan 10.000 seperti yang sebelumnya, kita tidak boleh menggunakan titik atau koma. Lalu kita enter lagi. Lembar ketiga ini kita memasukkan 5.000. Lalu pada lembar keempat ini kita akan mencoba apa yang akan terjadi jika kita menginputkan total uang yang sama untuk kedua kalinya. Nanti kita menginputkan 10.000. Ya, kita enter. Lalu yang terakhir kita menyebutkan 50.000. Oke, di sini karena ini udah ada 5 lembar uang kertas dan kita enter saja. Lalu akan memunculkan bagaimana tampilan kasir itu sebelum uangnya kita rapikan. Maka uangnya akan pada kondisi uang yang berantakan. Misalkan kita kan yang pertama menginputkan uang pertama yaitu 20.000, uang kedua itu 10.000, ketiga 5.000, keempat itu 10.000, dan kelima itu 50.000. Itu adalah inputan awal, di mana inputan ini itu tidak terurut, tidak dari yang terkecil hingga terbesar atau terbesar dari terkecil, tapi karena codingan kita dari terkecil dan terbesar, maka ini belum diurutkan. Nah, lalu selanjutnya program ini dia mulai memproses nih, apakah uang yang diinputkan ini benar, diproses sama dia. Setelah diproses, uang mulai dirapikan, mulai dari uang kertas yang sudah dirapikan, yaitu yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu mulai diurutkan. Nah, diurutkan mulai dari uang yang pertama itu 5.000, yang kedua 10.000, dan yang ketiga 10.000. Kenapa 10.000 dan 10.000? Karena tadi kita menginputkan 2 kali uang 10.000. Kita ingin mengecek apa yang terjadi jika kita menginputkan jumlah uang yang sama sebanyak 2 kali. Dan yang tertera di sini adalah bahwa kedua uang itu akan diletakkan berdekatan dan sesuai dengan nominal uangnya, yaitu karena uang 10.000 adalah nominal uang kedua yang terkecil, maka dia akan ditempatkan di tempat yang nomor 2. Dan karena ini ada 2, maka akan
menempati tempat nomor 2 dan 3. Nah, lalu pada nomor 4 ada 20.000 dan nomor 5 ada 50.000. Nah, sekian adalah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.